Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di tengah-tengah istana yang menjulang megah, berdiri sebuah singgasana yang memancarkan cahaya kemuliaan. Singgasana itu bukan sekadar takhta, melainkan lambang kekuasaan yang dianugerahkan langsung oleh Sang Pencipta. Terbuat dari emas murni yang dihiasi permata dari seluruh penjuru dunia, yakut merah, zamrud hijau, safir biru, dan intan yang memantulkan cahaya seperti bintang di langit malam. Di atasnya duduklah Nabi Sulaiman alaihissalam, sang raja yang tidak hanya ditaati oleh manusia, tetapi juga bangsa jin dan hewan-hewan di seluruh alam. Jubahnya berkilau seperti sinar fajar, dan wajahnya memancarkan keteduhan serta wibawa seorang pemimpin yang adil. Di tengah keheningan dan keagungan itu, tiba-tiba langit seolah terbelah oleh cahaya yang tak biasa. Sebuah bisikan lembut namun kuat menggema di lubuk hatinya. Itulah wahyu dari Allah. Nabi Sulaiman mendapat perintah agar pergi ke sebuah tepian laut. Di sana beliau akan diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rahasia samudra yang belum pernah terjamah oleh mata manusia ataupun jin. Maka dengan penuh ketaatan dan jiwa yang tunduk, Nabi Sulaiman segera berangkat ke tepian laut menunaikan perintah ilahi. Sebagaimana yang telah Allah mukjizatkan kepada Nabi Sulaiman. Beliau beserta seluruh bala tentaranya yang terdiri dari bangsa jin dan manusia, terbang melesat cepat dengan perantara angin sebagai kendaraannya. Akan tetapi, setibanya di sana, Nabi Sulaiman tidak mendapati suatu keajaiban. Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas. Kemudian dengan penuh kewaspadaan, beliau mengamati secara seksama ke sekeliling pantai yang beliau singgahi. Sorot matanya tajam memperhatikan ke segala arah, namun semuanya terlihat biasa. Tidak ada sesuatu yang menakjubkan. Meski demikian, Nabi Sulaiman tetap teguh dalam keyakinannya. Di dalam hatinya beliau tahu, wahyu yang turun kepadanya bukan sekadar pesan, melainkan sebuah perintah suci yang harus diselesaikan. Kemudian Nabi Sulaiman perintahkan salah satu bala tentaranya dari golongan jin untuk masuk ke laut yang dalam, untuk mencari sesuatu yang aneh dan terlihat ganjil. Jin itu pun segera menyelam sejauh mungkin, memperhatikan sekeliling dengan penuh seksama. Namun setelah sekian lama, ia kembali ke permukaan dengan wajah kebingungan. Dia berkata, "Wahai Baginda Raja, hamba sudah menyelam sejauh ribuan meter. Namun hamba tidak menemukan sesuatu yang aneh atau luar biasa yang bisa hamba tunjukkan." Nabi Sulaiman merasa tak puas dengan kinerja jin tersebut, karena Allah telah memfirmankan kepadanya, dan itu pasti benar adanya. Mungkin saja jin tersebut tidak mampu menemukannya. Lalu beliau menatap ke arah jin Ifrit. Dengan suara penuh wibawa, beliau memanggil Ifrit, jin yang dikenal dengan kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa. "Ifrit," sabda Nabi Sulaiman, "turunlah ke dasar laut. Gunakan penglihatanmu yang tajam dan nalurimu yang peka. Carilah sesuatu yang terlihat tidak seperti biasanya." Ifrit membungkuk memberi hormat. Kemudian dalam sekejap Ifrit melesat terjun ke laut, membelah ombak dan menghilang di kedalaman samudra. Dia menjelajah ke segala arah dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Bahkan kedalaman yang dia capai 3 kali lipat dari jin sebelumnya. Meski sudah bersusah payah berusaha mencarinya, Ifrit tidak bisa menemukan apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Dia pun kembali dengan tangan kosong. "Wahai tuanku," ucapnya sambil membungkuk rendah, "telah kutelusuri dasar laut sejauh pandanganku. Namun tak kutemukan satupun benda ataupun pertanda yang aneh dan tak wajar." Mendengar laporan tersebut, Nabi Sulaiman diam sejenak. Ia memejamkan mata, merenungi pesan langit yang telah ia terima. Jika bukan di laut, maka di manakah petunjuk itu tersembunyi? Kali ini pandangannya tertuju ke arah pendamping setianya, yaitu Ashif bin Barkhiyah,
seorang waliullah yang mempunyai kesaktian luar biasa, melebihi kehebatan dan kesaktian jin ifrit. Dialah orang yang memindahkan istana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman hanya dalam kedipan mata. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Ashif, bawakanlah dan tunjukkan kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini. Tidak seperti dua bangsa jin sebelumnya, di mana mereka menceburkan diri ke samudra dan menyelam. Ashif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan kedua tangannya ke langit, lalu berdoa dengan khusyuk kepada Allah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Tiba-tiba air laut terbelah seakan menaati perintah langit. Dari kedalaman samudra muncul sebuah kubah raksasa berwarna putih bersih, berdiri megah dengan pintu di keempat penjuru arah. Pintu pertama terbuat dari intan permata yang berkilau, pintu kedua dari yakut merah yang menyala, pintu ketiga dari mutiara putih berkilauan, dan pintu keempat dari zabarjud hijau yang menyejukkan pandangan. Kemudian Ashif berkata dengan takzim, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang Allah ingin tunjukkan kepadamu." Ia berada di kedalaman 3 kali lipat dari tempat jin-jin pertama menyelam. Seketika, Nabi Sulaiman terkesima melihat pemandangan ajaib di hadapannya. Sorot matanya dipenuhi rasa takjub dan kekaguman. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala penciptaannya, ucap Nabi Sulaiman. Kubah itu lalu perlahan menepi ke pesisir pantai. Belum hilang rasa takjubnya, Nabi Sulaiman kembali dikejutkan oleh keajaiban berikutnya. Pintu-pintu kubah tersebut terbuka, seakan mempersilahkan beliau untuk masuk ke dalamnya. Karena didorong oleh rasa penasaran yang kuat, Nabi Sulaiman pun segera memasukinya. Dan anehnya, tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Ketika Nabi Sulaiman sudah berada di dalamnya, keajaiban kembali diperlihatkan kepada beliau. Nabi Sulaiman melihat ada sosok pemuda tampan yang tengah bersujud beribadah kepada Allah. Dialah penghuni kubah indah yang kedudukan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau, wahai pemuda? Adakah kamu malaikat, jin, atau seorang nabi?" Pemuda itu menjawab, "Aku hanyalah manusia biasa." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Apa yang membuatmu memperoleh kemuliaan sedemikian rupa? Amalan apakah yang pernah engkau perbuat, sehingga Allah menurunkan rahmat dan berkah yang tidak ternilai ini?" Pemuda itu menjawab, "Saya berbakti kepada kedua orang tuaku." Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Bagaimana caramu berbakti?" Kemudian pemuda itu menceritakan perihal awal mula ia mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Dahulu dia senantiasa merawat kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Ayah dan ibunya orang soleh yang sudah berusia sangat lanjut. Setelah ayahnya meninggal, tinggallah ibunya yang penglihatannya sudah hilang. Kedua kakinya lumpuh tak bisa berjalan. Pemuda itulah satu-satunya anak yang merawat dan mengurusi segala keperluannya. Dari mulai menyuapi makanan hingga memandikannya. Dan itu dilakukannya dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Pada suatu malam di dalam keheningan, sang ibu berdoa dengan linangan air mata. "Ya Allah, jadikanlah anakku usia yang panjang. Tempatkanlah anakku di suatu tempat, bukan di bumi, bukan pula di langit." Beberapa hari kemudian, sang ibu wafat menghadap keharibaan ilahi. Si pemuda kini hidup seorang diri. Hari-harinya yang dulu disibukkan berbakti kepada sang ibu, sekarang terasa sunyi. Tak kuasa menahan kesedihan mengingat kebersamaan dengan sang ibu, si pemuda memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dia berjalan tanpa arah dan tujuan yang pasti, hingga akhirnya sampailah ia ke sebuah tepian pantai. Ia menikmati keheningan alam, meresapi kebesaran Tuhan yang tergambar di cakrawala pada debur ombak dan pada tiap butiran pasir yang diinjaknya. Tiba-tiba dari kejauhan sebuah kubah besar terbuat dari permata muncul ke permukaan laut. Yang lebih mengejutkan, kubah itu mulai bergerak mendekati tepian pantai. Dengan rasa penasaran yang besar, sang pemuda mendekat. Ia berjalan menuju kubah itu yang seolah memang datang menjemputnya. Kemudian pintu pada kubah terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar cahaya lembut dan aroma harum yang belum pernah ia kenali. Dia pun melangkah masuk ke dalamnya. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam kubah,
ia merasa seperti berada di dalam dunia yang berbeda. Segala sesuatu di dalam kubah itu begitu indah dan mempesona. Lalu pintu kubah seketika kembali menutup. Sejak saat itu, pemuda itu menetap di sana selamanya. Ia bahkan tidak tahu apakah ia berada di bumi atau di langit. Waktu seolah berhenti dan ia hidup dalam keabadian, dikelilingi oleh keindahan dan kebijaksanaan. Setelah mendengar seluruh rentetan peristiwa yang menakjubkan dari sang pemuda, Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Sejak kapan engkau berada di sini?" Pemuda itu menjawab, "Saya berada di sini sudah 14.000 tahun. Saya hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman dibuat tercengang dengan pengakuannya. Pasalnya, si pemuda masih tampak gagah dan tampan. Tidak ada tanda-tanda ketuaan di wajahnya. Bahkan rambutnya terlihat masih hitam mengkilap. Tidak ada satu uban pun yang nampak. "Lalu bagaimana engkau mendapat makanan?" tanya Nabi Sulaiman. "Jika saya lapar, saya makan bermacam-macam buah-buahan dengan berbagai macam cita rasa. Semua makanan yang saya inginkan akan tersedia. Dan kalau saya haus, akan tersedia pula bermacam-macam jenis minuman yang paling lezat." Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Bagaimana kamu dapat mengetahui perbedaan antara siang dan malam?" Pemuda itu menjawab, "Apabila terbit fajar, maka kubah ini akan menjadi putih. Dan apabila matahari terbenam, kubah ini akan menjadi gelap." Untuk kesekian kalinya, Nabi Sulaiman dibuat terperangah dengan keistimewaan yang dimiliki si pemuda. Nabi Sulaiman semakin bertambah kagum terhadapnya. Beliau pun berniat mengajak si pemuda untuk tinggal di dalam istananya. "Maukah kau ikut denganku tinggal di kerajaan? Atau kamu ingin kembali ke tempatmu?" tanya Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. "Wahai Nabiullah, tolong kembalikan aku ke tempat semula," pinta si pemuda kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman melangkah keluar dari kubah tersebut. Tak berselang lama, pintu kubah langsung menutup dengan sendirinya. Lalu Nabi Sulaiman perintahkan Ashif bin Barkhiyah untuk mengembalikan kubah permata itu ke dasar laut di tempat asalnya. Ashif bin Barkhiyah segera mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ia berdoa kepada Allah dengan penuh ketenangan. Bersamaan dengan itu, kubah raksasa yang berkilauan perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Ketika kubah permata telah menghilang dari pandangan, Nabi Sulaiman berkata di hadapan seluruh bala tentaranya, yang terdiri dari bangsa jin dan manusia, "Untuk pertama kali, aku menjumpai tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Aku bersyukur kepada Allah, dan semoga bertambah iman dalam sanubariku. Maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan apapun di dunia ini, melainkan dengan kehendak Allah." Demikianlah kisah menakjubkan pertemuan antara Nabi Sulaiman dengan pemuda soleh yang hidup ribuan tahun di dalam dasar laut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.